aja untuk beresin. Ya, kamu ngomong ke diri sendiri, saya mau niat nih beresin ini. Coba ditunjukin dong. Nah, ntar dari bawah sadar itu nanti dia ngasih ini kok. Makanya lewat journaling itu suka suka keluar dia lewat tulisan Mm-mm, mm. gitu loh. Paham nggak? Iya. Ya. Soalnya pas Hmm. pas waktu itu teh aku denger nggak tahu Kohen nggak tahu dokter Ramai waktu itu teh pernah Hmm. ngejelasin Hmm. katanya kalau misalkan pas kita lagi di dalam perut gitu lagi dikandung sama Hmm. ibu terus kalau Iya, misalkan dia bisa ngerekam. kurang kasih sayang dari salah satu orang tua atau Betul. itu jadi bisa ke bawah sampai kita dewasa gitu. Nah, Betul. Terekam dia dalam nah, kandungan. iya pas waktu itu kan pas aku masih di dalam kandungan itu kan bapak aku emang jarang ada di rumah. Ya Ya mungkin. udah, kalau udah ketemu Mm, gitu, fokus mm, aja untuk ngulik dulu emosinya. Kalau mm. perlu ke psikolog lah. Ya, Berarti di karena ini ya, biar karena biar nanti cepet ketemu gitu ya. dibersamai secara berkala. Kamu tuh butuh sebenarnya udah ketemu pun kamu Heeh. butuh yang namanya konsistensi ngeberesin secara berkala gitu loh. Iya. Nah, Heeh. psikolog tuh nanti bisa, oh, oke, nanti kamu begini, pertemuan kedua nanti dikasih lagi, terus Mm-mm. pertemuan ketiga gitu dikasih lagi. Sampai bersih ya kok ya, sampai benar-benar ini ya. Oke, Neng, iya, sampai kamu bener-bener tuntas gitu loh, ya. Mm-mm. Jadi nggak perlu nyalain siapa-siapa sih sebenarnya, ya. Enggak sih, Memang, aku juga pas awal-awal ya sama mm-mm, sama suami juga kan sering berantem karena dia kan mm-mm, ya namanya mm-mm, diabaikan gitu ya kok ya sering mm-mm. ya sering berantem lah gitulah biasa. Nah tapi pas kesini sininya mah ya mungkin karena Kohen sering bilang Iya, Kang Neng, Abu, sama-sama. heeh, Kang Abu Terus, juga kan Kang Abu juga kan suka bilang gitu mm-mm, kalau apa yang terjadi sama hidup kita itu karena tarikan dari cerminan dari kita juga gitu. mm-mm, dari dalam diri. Setelah Mm-mm, setelah aku pelajari ternyata memang memang bener kok. Jadi apa ya? Mantan suami aku yang dulu juga memang dia eh kan mamanya kan udah meninggal tuh dari semenjak mm-mm, dia lahir kan. mm-mm, Otomatis tinggal sama bapaknya tuh. Nah, mm-mm. bapaknya tuh nikah lagi, dia kan gak ada yang ngurus, jadi ikut neneknya Ya itu sama, jadi gini Mbak suami. ya, jadi gini. Kita akan ketemu sama orang yang berada di frekuensi yang sama dengan frekuensi vibrasinya kita. Mm-mm, Kalau Mbak masih di SD, ketemunya sama teman-teman SD mm-mm, yang masih di SD juga, gitu loh, paham nggak? iya, Ya, nanti kalau Mbak naik ke SMP, Mbak kan udah mulai ada jarak tuh antara teman SD sama teman SMP kan. Nah, iya. ketemunya sama orang-orang yang di kelas SMP juga. Terus gitu. Makanya fokusnya ke diri sendiri gitu loh. Mm-mm, Nah, kalau kita udah berjodoh sama seseorang, artinya antara dia atau kita, diri kita, mm-mm, nanti yang bisa saling support. iya. Tapi yang harus ngeberesin diri masing-masing. Mm-mm, Ya. Eh, suami berubah belum tentu Mbak sembuh loh. mm-mm, Paham nggak? iya. Kenapa? Karena luka batin ini sebenarnya menurut saya ya, ini syarat utama supaya kita ngalamin yang namanya itu proses bagaimana dari gelap menuju terang. Mm-mm, Ya. Nah, sekarang udah bagus nih, udah sadar gelap nih. Wah, saya lagi ngalamin kegelapan nih. Nggak apa-apa, hadepin, diberesin gitu. Karena gini loh, iya. ya nggak mau. Jadi kita ini bukan diberi ya, kita ini menghadapi sebuah masalah itu sebenarnya sepaket sama jawabannya gitu loh. Mm-mm, Solusinya ya.
tinggal kita mau nggak. Nah sekarang kan kita berjodoh nih, ketemu nih. Nah saya cuma ngasih tahu, ya Mbak sebenarnya bisa, tinggal niatin aja. Mau caranya lewat dibantu profesional oleh psikolog, sok monggo. Yang penting adalah niatin aja dan berusaha. Mm-mm. Itu yang nanti bisa ngebantu Mbak melampaui gelap itu, ngeberesin itu, ya. Iya. Jadi Tapi ikhtiarin aja. kalau untuk sekarang masih, walaupun suami masih kayak gitu ya kok ya, akunya sih sekarang mah udah lebih tenang gitu, udah nggak, Kalau udah tenang betul, pasti dia tanya harus gimana nih. Ah, betul, bagus. udah nggak Jadi rewel jangan kalau dulu fokus dulu. keluar dulu ya Mbak, gitu loh ya. Iya soalnya apa ya, kalau kalau dulu kan pasti tantrum kan kalau suami Iya, sama-sama nggak tantrum pulang. nanti saling men-trigger. Heeh. Jadi akunya Mbak suka ke-trigger, tantrum. Heeh. mbaknya tantrum karena ke-trigger, dianya juga jadinya ke-trigger. Memang begitu, makanya sekarang Mm-mm. fokus ke diri sendiri aja. Ya, jadi sekarang mah ya udahlah, ikhlasin aja kalau memang masih jodoh gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh dulu, beresin Heeh. dulu Mbak, jangan gitu. Karena kalau Mbak pikir begitu, ya kalau Mbak pikir begitu, Ya. itu bisa jadi pelarian lagi loh. Oh Ntar gitu. ketemu yang ketiga sama lagi karena Mbak lari gitu loh. Escape itu namanya. Enggak, maksudnya gini kok. Jadi aku tuh nggak mau terlalu menggenggam gitu. Maksudnya bukan. Iya, tetapi kan artinya momentumnya adalah Mbak udah dapat petunjuk untuk ngeberesin ini yang di dalam diri. Itu aja. Iya sih. Ya, jangan mikir terlalu jauh. Ntar kalau pikir terlalu jauh nantinya kita tuh apa namanya? Kita kena distraksi oleh si pikiran untuk tidak ngeberesin itu gitu loh. Malah Berarti nyalain orang gitu loh. Paham berarti nggak? nantinya masih muter-muter di situ ya kok ya. Iya, makanya kadang-kadang kita tuh lebih gampang suzon gitu loh, ngerti nggak? Padahal kan yang masalah kita juga Heeh. ada andil di situ gitu, Heeh. ya. Iya, cuman emang sekarang mah udah nggak kayak dulu gitu. Jadi agak mendingan Mm. lah gitu. Jadi aku nyatanya nggak riweuh kayak dulu gitu. Kalau dulu kan apa-apa pasti nantinya teh ribut lah. Ah, pokoknya Iya, bagus mm, tuh, ya. kalau sekarang Sok udah diberesin deh ya. ya udah lebih Saran agak saya cari tenang aja. profesional, Heeh. psikolog, ya. Heeh. Karena psikolog sekarang udah bisa pakai BPJS kok. Karena Mbak itu harus dibersamai secara berkala supaya dapat apa namanya nih petunjuk apa yang harus dilakukan, dilatih Iya. dan harus bagaimana prosesnya gitu loh. Nah itu Mbak Heeh. tinggal jalanin prosesnya aja, ya. Berarti di biar gampang cari tahu titiknya gimana gitu ya Ya caranya. nanti dari psikolog profesional kasih tahu nih gini ya latihan ini, latihan itu. Nah praktek itu nanti yang bikin Mbak tuh bisa ngeberesin itu gitu, Heeh. ya. Iya, iya. Oke, Oke, sip. Makasih ya kok ya. semangat ya. Iya, makasih. Ternyata aku tuh bingung. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Iya, Tinggal nanti makasih. Mbak udah tahu petunjuk. Ya, kita kan dapat petunjuk kan kadang-kadang kan sepotong. Ya, ikutin Heeh. aja di sepotong. Heeh. Ntar diarahin lagi, ikutin lagi, dapat lagi sepotong lagi. Ntar tinggal digabungin. Oh, ternyata ini tuh gitu. Heeh, heeh. Ya, Iya, makasih kok. oke. Malam. Semangat Mbak Tika. Iya, malam kok. Beresin ya. Iya, Kalau udah praktek, udah jalanin, heeh. ntar kita ngobrol lagi, naik lagi. Iya, Ya. iya. Oke, Ya, Mbak Tika. iya. Malam ya kok ya, makasih. Yuk. Sama-sama. Iya, semangat, semangat. Ya, Mbak Sri. Apa kabar, Mbak Sri? Nah, generasi kita tuh memang ya rada-rada rada-rada telat loh. Ya. Kita udah umur berapa, udah berkeluarga, udah punya anak baru. Baru sadar, loh saya tuh masih ada luka batin waktu kecil kok. Iya, ya udah Mbok diberesin gitu. Yang penting adalah apa?
Karena kalau udah diberesin, jadinya kita nggak ngewarisin ke generasi berikutnya, guys. Itu aja. Kasihan generasi berikutnya nerima warisan gini lagi, gini lagi. Amin, Mbak Sri. Halo, Halo, dengan siapa? halo. Nih dengan Nia, Nia, Nia di mana? ya, di Jakarta. Oh iya, gimana Nia? Umur berapa Nia? Saya 45 tahun ini. Oh, 45. Suaranya kayak anak kecil. Iya, tapi no, saya 45 tahun. Ya, gimana Nia? Jadi, long story short, saya tuh punya Mm-mm. pattern yang sama kayak tadi Mbak itu. Saya Mm-mm. wanting approval-nya tuh tinggi banget. Hmm. Jadi kalau saya in relationship gitu ya, Mm-mm. itu pattern-nya sama tuh 1, 2, 3. The problem is Pulang terus ya. iya, the problem is not them, tapi akhirnya saya sadar gitu ya. Oh, Mm. saya nih yang masalah gitu. Saya Hmm. menyakitin mereka tanpa saya sadari gitu. Terus? Em, Balik ke masa kecil saya, Mm. ayah ibu saya itu bercerai ketika saya masih di dalam kandungan kalau nggak salah. Oke. Jadi pas lahiran pokoknya saya udah ayah ibu saya udah bercerai gitu. Berpisah. Bisa. Terus ibu saya mempunyai karakter yang keras. Dia Hmm. dia mungkin kalau misalnya masih adik kita bisa bilang kalau mungkin ya kalau psikiatri tuh bisa dibilang bipolar. Ibunya juga Hmm. lebih galak lagi. Jadi Hmm. dia punya korban dari orang tuanya. Saya Ya, itu besar. warisan memang secara generasi diturunin terus. Iya, betul. Hmm. Jadi ibu saya itu menikah 6 kali. Hmm. Ayah saya juga menikah mungkin 4 kali ya, ayah kandung saya. Hmm. Tapi ayah tiri Hmm. saya itu sangat baik sama saya dari saya kecil. Hmm. Jadi begitu banyak eh, kejadian yang apa ya, yang tertumpuk gitu, emosinya Betul. berlapis-lapis gitu. Betul. Semuanya penuh dengan Layernya jadi tebel ya. tebal banget. Jadi dari saya kecil itu saya untungnya tidak tinggal sama ibu saya. Saya tinggal sama nenek saya. Kayak nenek second lah, nenek saya maksud saya nenek saya yang lain, bukan nenek yang kandung saya banget. Kayak Hmm. punya nenek saya. Oke, Uh, terus? Terus itu sampai saya SMP lah. Tapi dulunya Hmm. tuh nenek saya tuh suka bolak-balik ke rumah. Nah, dia itu galak banget. Jadi kalau sama anak kecil aja dia bisa banting, bisa teriak, bisa yang kayak gitu. Dia tuh kayak terekam. Ekspresif. Iya, jadi itu terekam di kepala saya. Jadi kami semua tuh Hmm. lucunya takut gitu pas Hmm. nggak bisa kalau kami jujur, kami dimarahin. Uh, Hmm. Bahkan kalau misalnya lagi main games gitu ya, gadget tuh bisa diambil, dibanting gitu. Terus Hmm. sedangkan cuman punya satu game waktu itu. Pokoknya sangat inilah. Tapi kan saya nggak bisa hidup di ranah itu lagi ya karena saya kayak dari kecil tuh saya udah depresi kali kok Hmm. nggak bisa Hmm. hidup sampai di umur berapa ya, umur 13 tahun Hmm. ibu saya sama bapak saya tuh bercerai lagi, yang Hmm. bapak sambung saya. Nah, ibu saya tuh mungkin karena saya udah besar ya, jadi saya bisa ngeliat ibu saya tuh dari gendut gitu ya, jadi Hmm. kurus 40 kilo atau 50 kilo ada kali ya, kayak orang Hmm. linglung, nangis terus, saya sedih gitu, Depresi. depresi. Terus uh, saya punya adik 5 waktu itu, keluarga saya 9 bersaudara. Terus
eh saya marah sama ayah tiri saya gitu ya, dia pergi nggak balik-balik, adik-adik saya masih kecil, paling besar tuh kayak 5 tahun ya, ya tahun 5-6 tahunan lah gitu. Eh itu berat banget sih buat saya masih SMP atau SD kelas 6 saya lupa. Terus di umur 13 tuh kayak saya mau bunuh diri gitu, tapi untungnya Mm-mm. ya udahlah, gimana cara bunuh diri juga nggak tahu. Pokoknya kepikiran aja gitu. Mm. Tapi sering pop up tuh dulu waktu saya masih SMP. Eh, Besar saya tinggal sama tante saya yang karena kami keluarga kekurangan ya, eh Mm-mm. juga toksik gitu. Mm-mm. Ya historinya itu tidak ada laki yang berperan. Jadi Mm-mm. wanitanya tuh harus menghidupi diri mereka sendiri yang membuat mereka secara emosi itu eh, tidak tidak stabil karena mereka Mm-mm. pikir harusnya lelaki yang berperan, tapi ini mereka yang berperan. Walaupun Oke. di keluarga tersebut, di keluarga kami ada lelakinya gitu. Mm. Nah, di dua generasi udah seperti itu. Eh Terus saya pas umur saya mulai SMA itu, eh pas keluar sekolah gitu ya SMA, itu kan krisis moneter tuh. Jadi saya keluarga kami nggak ada uang untuk menyokolahin saya kuliah. Akhirnya Mm-mm. saya nah, dari SMA saya tinggal sama bibi saya, sama tante saya, dan dia toxic banget, terus kayak tiap hari nggak mau pulang ke rumah gitu, kalau bisa pulang ke rumah malam gitu, pagi-pagi udah berangkat sekolah gitu, tapi dia yang biaya sekolah saya, tapi saya kerja juga gitu, dia penjahit, saya yang pokoknya kerja deh, ngesom. Sama suami yang sekarang maksudnya? Ah, Sama suami yang sekarang? itu bibi saya, Oh, Bibi, sorry, tante sorry, saya sorry. gitu. Heeh. Iya, ya, lanjut, lanjut, lanjut. Terus? Nah, terus saya harus, pokoknya poinnya saya itu tinggal sama nenek saya, yang nenek saya yang satu lagi itu udah sama tante saya dari kecil. Saya dari umur 6 tahun tuh udah disuruh-suruh untuk pergi ngobras, ngasih ngesom. Hmm, Pas kerja lah ya. dari kerja lah, dari umur 9 tahun saya udah ngesom. Mungkin dari umur 8 tahun deh, sampai saya Hmm, besar, sampai kalau saya nggak mau saya dimarahin, saya hmm, dimusuhin gitu. Jadi saya ngerasa saya kerja gitu, sampai punggung saya sakit oke. harus duduk ngesom, saat satu hari bisa 3 baju gitu, harus pergi ke Majestic untuk belanja buat ini itu gitu, tapi ya it's okay, tapi ya udah, tapi kan itu tanpa sadar semuanya masih numpuk ya, Hmm, nggak ngerti. Oh, dulu tuh tiba-tiba pas udah gede, pas udah kerja tuh, eh udah enggak sih, dari kecil tuh nggak pernah kayak sesek tuh nggak pernah lepas gitu, hati tuh ya. berapa terus gitu. Hmm, hmm, Pertama kali merasa oke, I think I found, saya merasakan oh bahagia tuh rasanya kayak gini ya, itu di usia hmm, saya 34 tahun pada saat saya umroh. Saya baru sekali hmm. saya Plong gitu ini ya. Pas bahagia tuh umroh itu kayak plong ada gini. yang lepas gitu ya. Iya iya iya. Jadi kayak oh Hmm, akhirnya ya bahagia tuh rasanya kayak gini toh gitu. hmm, Di balik lagi ke usia saya 20, saya selalu strike sama ibu saya, sama ibu kandung saya. Kami apa namanya, cara bahas what is called. Jadi cara kami berbicara tuh berbeda. Kayak dia ngomong bahasa Jerman, misalnya saya ngomong bahasa Arab gitu. Jadi kita nggak pernah nyambung gitu. Dan hmm, itu cuma menjadi bola api lah. hmm. Saya juga sandwich generasi dan gitu, saya harus kerja untuk keluarga, buat keluarga saya. Ayah saya tidak menghasilkan uang, kakak-kakak saya eh, tidak, mereka kerja tapi cukup buat diri mereka sendiri, dan mereka nggak kontribusi sejak mereka tahu saya suka kontribusi lebih banyak gitu. Jadi akhirnya Oke. uh, kayak Ya, ada eksploitasi dia, gitu ya. iya ada dia gitu. Saya uh, saya
kasihan gitu sama orang tua saya kasihan sama adik-adik saya menikah punya anak gitu. Saya belum nikah kok sampai sekarang. Oh, belum, sorry. Terus? It's okay. Itu karena saya takut. Tanpa sadar Trauma. saya dari, kalau boleh jujur ya, banyak sih dari saya remaja ya, sampai kayak berapa bulan lalu ada yang mau sama saya sampai no, kayak saya ngerasa kayak saya belum, nggak tahu ya, kayak takut gitu loh. Saya juga nggak ngerti. Saya udah terus Iya. sampai satu titik, maaf ya saya kok tiba-tiba sesak ini pas cerita. Bentar. Gak apa-apa, santai aja, santai. Ya, gak apa-apa. Gak ada yang ngejudge kamu kok di sini. Oke. Jadi 3 tahun yang lalu ibu saya meninggal. Tapi during dia meninggal tuh dia saya merasa banyak bersalah karena begitu banyak konflik saya dengan ibu saya. Ya dulu saya sampai ngekos karena saya nggak mau konflik gitu. Saya ganti-ganti kos, pulang ganti kos gitu karena rasanya terlalu intens. Saya kerja juga full of pressure kerjaan saya. Saya kerja kalau syuting tuh dari pagi sampai pagi gitu ya. Jadi di tempat kerjaan juga pressure-nya gila-gilaan. Di rumah juga saya nggak dapat ketenangan. Terus saya nggak punya waktu buat diri saya sendiri. Saya habis untuk fokus ke kerjaan dan ke keluarga saya karena harus saya menghidupi keluarga saya. Adik saya nggak kerja yang kayak gitu. Dan ibu saya maunya saya fulfill buat anak-anak. Ngemban itu ya. Tapi dia selalu menuntut saya kapan kawin. Which is how do I can get married kalau kayak gini gitu loh. Saya nggak ada untuk. Nah, akhirnya ibu saya meninggal, saya depresi, saya merasa bersalah selama kira-kira 2 tahun lah. Akhirnya saya setahun setelah ibu saya meninggal, saya hipnoterapi berapa kali, it's getting better. Terus sisanya tuh kayak saya belajar gitu, kayak dari Kak Bu Marlo dan yang lain-lain. Nah, saya much better, jauh banget dibanding dulu. Saya bisa nangis setiap hari selama hampir 1 tahun tanpa saya harus tiap hari takut mati karena efek ibu saya, bapak kandung saya, ibu saya, kakak saya, sama ayah tiri saya tuh meninggal dalam jangka waktu yang dekat. Setiap hari saya ngerasa ketakutan, apakah saya mati hari ini, kayak gitu-gitu. Kayak otak tuh kayak nggak bisa dikendalikan gitu, so scary. Terus saya hipnos, saya ikut beberapa kelas gitu ya soal emosi release. It's release, tapi kadang-kadang rasa itu masih kuat. Masih ada ya, masih ada yang belum terilis ya. Iya. Saya meditasi itu ngebantu lebih kayak bisa mengamati, oh ini manas ternyata gitu ya. Itu kayak saya 2, saya 3, saya 4 yang saya belajar di Kalambu. Itu lumayan mapping otak saya gitu ya. Betul. Dapat petanya ya. Tapi nggak bisa bohong kok. Ada hal-hal yang nggak bisa saya lepas gitu. Yang saya nggak dari gimana katanya journaling. Saya journaling udah, tapi mungkin karena maunya instan ya. It's hard to get result dalam waktu dekat gitu ya. Saya tahu. Cuman saya ngelakuin walaupun nggak terlalu sering. Rasanya tuh yang saya rasa belakangan ini, saya punya beberapa relationship yang ini tuh
patternnya sama gitu dari 1, 2, 3. Di masa saya muda jarang banget punya relationship yang saya bisa hitung 2, 3 lah ya. Itu juga saya takut ada beberapa orang ngajak saya nikah dari muda tuh, takut kebawa sampai sekarang. Iya, Dan rekam. ya saya semua orang judge gitu, bla 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 bla. No, they don't know what I feel. Kakaknya adik saya gitu ya. Saya nggak bisa ngatasin ini. Saya punya hipnoterapis gitu ya. Saya lumayan sering gitu ya. Tapi masih ada gitu. Saya juga nggak ngerti how to really gitu. Gitu sih. Ya. Pertama tuh coba belajar untuk tidak nyalain diri sendiri. Oke. Bisa kan itu? Ya, karena apa yang dialami itu adalah sebuah pengalaman yang sebenarnya dibutuhkan oleh jiwa kamu tuh untuk bisa hadir sampai di sini loh. Ya. Jadi pertama jangan nyalain diri kamu sendiri karena kamu nggak salah. Itu bukan salah kamu gitu. Pertama. Yang kedua itu adalah di saat kamu bisa cerita begini, ya. Di saat kamu bisa mereka ulang itu semua kejadian itu semua. Artinya sudah ada kekuatan tuh untuk ingin melampaui ini gitu. Jadi coba shifting fokusnya itu soal ke ya bagaimana sekarang saya fokus ke diri saya sendiri dulu. Ya. Karena kamu itu harus jadi subjek dalam hidup kamu. Jangan lagi fokus keluar dan menjadikan yang di luar itu subjek yang lebih penting dari kamu. Ntar kamu kehilangan makna. Paham nggak? Iya. Jadi makna dirinya dibawa masuk dulu ke diri. Ya. Makna hidup Nia itu adanya di dalam diri. Bukan pada saat Nia itu berusaha mati-matian ya untuk memberi makna yang di luar, bukan. Karena semua punya perjalanannya masing-masing. Nah, di momen ini pertama jangan nyalain diri sendiri. Kedua, balikin maknanya ke dalam diri. Di saat kamu bisa balikin makna itu ke dalam diri, kamu bisa fokus. Kamu bisa bikin batasan diri. Kamu bisa buat yang namanya itu prioritas. Apa yang bisa saya lakukan dulu? Dalam periode yang paling singkat ini. Tapi untuk diri sendiri lo ya. Iya. Ya, itu digaris bawahi. Karena kalau kamu masih fokus keluar, maka kamu akan melawan sebuah arus tuh yang bikin kamu tuh pasti habis gitu loh. Dan itu kamu nggak bisa nyenengin semua pihak sebelum kamu selesai dengan diri sendiri. Gitu loh. Jadi Nia nih belajar journalingnya sekarang bukan soal cerita-cerita yang tadi sudah disampaikan, itu udah berlalu. Ya. Coba Nia nanti pas journaling tulis. Apa sih value-nya Nia gitu loh. Di saat ini gitu. Apa sih makna Nia bagi Nia gitu loh, paham nggak? Iya. Ya. Karena subjeknya sekarang harusnya diri sendiri. Nia yang jadi subjek, yang luar jadi objek gitu loh. Ya. Di saat Nia mengenal diri Nia sebagai subjek, hubungan itu hadir dengan diri sendiri.
Oh, Ini Nia nih nggak connect nih sama diri sendiri nih. Paham nggak? Nia hanya connect dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh diri Nia. Tapi bukan oh, makna Nia gitu loh. Paham nggak? hmm. Bagaimana cara mencari makna? Oh, this is makna dalam hidup saya gitu. Oh, saya Apa yang harusnya. bikin Nia, apa yang bisa bikin Nia tenang? Apa yang bisa bikin Nia itu fokus untuk hal-hal yang bisa tanda kutip bikin Nia tenang, bikin Nia itu nggak fokus keluar. Value-nya apa gitu loh? Yang bisa bikin Nia happy, makan enak, tidur enak, gitu loh. Dan itu akan menuntun masuk ke mengenal diri dan mencintai diri. Nia akan mulai sayang sama diri sendiri. Walaupun di saat ini kelihatannya memang jauh, tetapi semua bisa dimulai dengan satu langkah gitu. Mulai aja, alihkan fokusnya ke dalam diri, ke diri Nia sendiri. Karena dengan Nia cerita begini sebenarnya Nia udah siap, udah tahu gitu loh. Saya harus ada yang harus dirubah dari pola ini gitu loh. Coba kenalilah dirimu sendiri. Jangan kamu terlalu fokus ke pengalaman yang kamu alami. Itu hanya pengalaman. Tetapi secara esensi itu ya ada yang mengalami gitu. Nah, coba dikenali gitu. Kenali yang mengalami itu yaitu Nia sendiri. Karena kalau nggak kenal sama, kalau kita nggak kenal maka kita nggak bisa sayang. Iya. Maaf ya, adik itu dia punya eh, tugas dan kewajibannya sendiri ke diri dia sendiri. Saya rasa kalau Nia mengemban tugas itu, kalian berdua akan rugi gitu loh. Akan kehilangan diri masing-masing. Kamu jadinya dia manja, kamu juga jadinya keberatan gitu loh, paham nggak? Iya. Lebih fair gimana? Ya kamu fokus dirimu sendiri, dia fokus sama diri dia sendiri. Jadi sama-sama bertumbuh, bukan terjebak. Gitu. Iya. Karena udah di umur Nia sekarang nih sebenarnya sudah pengalamannya udah cukup Nia. Sekarang udah masuk ke bab jiwa gitu loh. Udah bukan lagi urusan mengalami, tapi urusan mencari makna dari pengalaman-pengalaman yang sudah dialami gitu loh. Ibu hanya memberikan gambaran ke Nia gitu loh. Ya, bagaimana perjalanan ibu ya, yang sulit untuk selesai dengan dirinya sendiri. Ya, udah cukup sebenarnya pembelajaran itu. Tinggal sekarang Nia tidak lagi mengulang itu, tetapi belajar untuk mengambil sesuatu pembelajaran dari pengalaman ibu gitu loh. Iya. Iya. Saya udah memaafkan beliau dan juga apa yang terjadi di belakang gitu ya. Tapi ada hal-hal yang kayak udah diprogram di otak saya yang menulis itu is quite hard gitu. Kayak sadar saya misalnya. Pernah ke psikolog nggak Nia? Ada ke psikolog nggak? Oh enggak, belum. Saya pergi ke Ke hipno.
mungkin udah saatnya Nia coba ke psikolog. Jadi sometimes tuh dibutuhkan sebuah cara baru ya Aha, untuk menemukan jalan baru gitu loh. Paham nggak? ya. Ya, kalau kamu masih melakukan hal-hal yang sama tapi berharap resultnya beda, ya itu rada nggak make sense sih menurut saya. Ya, Hmm. ya. Jadi mungkin udah saatnya kamu explore. Yang penting niatnya adalah apa? Saya mau keluar dari sini, dari keterjebakan ini. Ya, jadi Iya. kalau udah niatnya itu, ya sudah, apapun itu saya siap gitu loh. Ya, mau Mm-mm. cara explore dengan cara apapun itu. Jadi jangan dilimitasi nih ya. Ya, effort kamu tuh jangan dilimitasi dengan produk pikiran yang menurut saya masih tercemar dengan pengalaman-pengalaman waktu, pengalaman-pengalaman negatif itu. Paham nggak? Hmm. Ya. Jadi pikiran tuh masih terkontaminasi dan kamu kalau eh, masih ngikutin eh, kesimpulan dari pikiran, itulah yang membuat jiwamu itu terpenjara, kehilangan makna, gitu loh. Karena ini udah bab jiwa. Kalau udah bab jiwa itu artinya apa? Artinya ya kamu harus punya keberanian. Mulainya dari courage dulu gitu loh. Ini udah bagus, kamu udah berani akui, kamu udah berani terima. Sekarang masuk babnya pahami nih. Nah, untuk memahami memang dibutuhkan sebuah sometimes tuh kadang-kadang keputusan yang memang out of the box gitu loh. Ya, mungkin kamu punya satu stigma, wah kalau saya ke psikolog nanti saya kan karena ada pengalaman dari diagnos ibu kan, Hmm. mungkin itu juga jadi bahan pertimbangan kamu nggak ke psikolog, gitu loh, paham nggak? Ya. Itu kan jadi bahan analisasi pikiran making making decision kan. Hmm. Nah, padahal nggak juga sebenarnya sih. Ya, itu perjalanan ibu, perjalanan kamu, itulah unik dan otentik. Nggak bisa disamakan gitu loh. Ya. Ya, jadi coba nanti Nia mulai nggak nyalain diri sendiri. Yang kedua, coba Nia itu mulai kenal diri sendiri, value-nya apa. Yang ketiga, coba cari metodologi lain gitu. Nah, saran saya bisa ke psikolog untuk dibersamai secara berkala karena ini butuh konsistensi. Nggak bisa sekali itu kamu melakukan satu terobosan itu berubah secepat itu, nggak bisa. Ya, karena keberanian itu butuh dihadirkan secara konsisten Hmm. gitu loh. Baru bisa jadi mental. Nah, Ya. mental kuat tuh di situ. Ya, apapun itu ya udah gue tetap berani deh gue hadapin gitu. Yang penting adalah apa? Yang penting gue bisa keluar gitu dari looping ini. Karena kamu udah menyadari kok itu udah terjadi sebuah pengulangan gitu loh. Yang diwariskan dari kakek ke ibu, ibu ke kamu gitu loh. Hmm. Eh, ya karena saya tuh hidup di rasa bersalah itu lama banget. Kok Tapi udah enggak kan sekarang? sekarang udah nggak, sejak saya Ya berapa bagus. tahun? 2 tahun lah saya pakai Hmm, hipnoterapi ya. Itu progresnya lumayan banyak lah. hmm, Walaupun masih belum ada 100, masih banyak tersisa, maksudnya probably like 60% lah. 40% hmm, still di like shadow di belakang saya gitu ya. hmm. Itu eh apa namanya? Setidaknya saya udah bisa ngeliatin helikopter view. Betul, betul. Jadi sebenarnya kamu
udah nerima banyak puzzle, cuman nggak bisa kamu rangkai menjadi satu pegangan yang memberi makna buat kamu untuk melampaui gitu loh, paham nggak? Hmm. Puzzle-nya udah keterima banyak, cuman kamu nggak bisa merangkai itu menjadi satu. Ini nih jalannya nih gitu loh. Ya. Ya. Jadi tetap fokus untuk diri sendiri aja dulu. Ya, balikin diri kembali menjadi subjek. Kamulah subjeknya dalam hidupnya kamu, bukan yang di luar. Maaf, kalau kamu menganggap yang di luar adalah lebih penting dari saya, kamu hanya secondary. Itu loh. Kamu nganggap diri kamu itu nggak penting, mereka lebih penting dari saya. Inilah yang harus, maksud saya, di awal itu diberesin dulu. Iya, itu benar sekali sih. Saya merasa Kalau nggak habis kamu energi kamu tuh habis, waktu kamu habis, tenaga kamu habis hanya untuk di luar diri gitu. Giliran kamu mengurus diri sendiri, kamu udah defisit energi, nggak punya kekuatan. Makanya balik lagi, ngulang lagi gitu. Dan itu udah masuk, jiwanya udah masuk mode survive tuh. Nah, kalau udah mode survive, polanya itu hanya mengulangi dan menambah penderitaannya. Gitu. Karena seiring waktu itu kan fisik itu menurun. iya, Tapi pengalaman itu makin bertambah gitu loh. Kok ini nggak beres-beres gitu loh. Nah, karena salah fokus. Ya. Gitu. Jadi fokusnya ke diri sendiri dulu. iya. Oke. Karena pas ibu saya meninggal itu, saya ngerasa bersalah banget. Terus itu semuanya jadi blur. Saya nggak tahu benar nggak tahu, soalnya saya hanya menyalahkan diri saya selama 2 tahun. Terus karena saya muslim ya, terus banyak sekali kajian-kajian yang saya dengar, yang saya datang tuh tanpa sadar saya merasa mereka menyudutkan saya gitu. Stigma-stigma, doktrin-doktrin. Dosa dan pahala jadinya. Wah, kayak kamu ngomong kamu masuk neraka, itu yang bikin looping di kepala saya. Betul. Itu terus terang kok itu bagian tersulit dalam drama kehidupan saya setelah ibu saya, orang tua saya meninggal. Karena itu benar-benar yang bikin saya kayak makin bertambah kan penderitaannya kan. Bertambah itu dahsyat dan bikin saya kayak apa ya arti gue hidup ya kalau kayak gini ceritanya gitu. Oke, gini saya straight to the point aja ya. Jadi di saat kamu kalau bisa kembali menjadi subjek, maka koneksi dengan hyper subjek, which is Allah, itu hadir loh. Oh ya? Iya. Makanya kan kalau di agama Islam kan ada ayat yang bilang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Itulah konteksnya. Tapi kamu harus mengenal dirimu dulu. Kamu harus jadi subjek dulu, baru hyper subjek koneksi itu baru hadir tuh. Nah, di saat kamu menjadi objek, jangan heran kayak hubungan itu, koneksi itu putus nyambung. Paham nggak? Iya. Jadi gini, kenapa? Karena orang yang mengenal dirinya, dia sedang ngeberesin vibrasinya dia, energinya dia, supaya bisa connect dengan energi dari Sang Pencipta, which is adalah Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Iya. Cinta kasih kan, betul nggak? Iya. Lah kamu gimana mau connect sama energi terbesar di alam semesta ini, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau kamu aja nggak bisa cinta ke diri sendiri? Itu passwordnya di situ. Ngerti nggak? Iya. Jadi satu, kita berserah karena kita udah paham nih, ya,
mulainya harus dari saya. Karena ini soal aksi reaksi. Hubungan antara subjek dan hypersubjek itu aksi reaksi. Karena dia adil, dia nggak bisa gitu loh. Ya, nggak bisa kasih tanda kutip itu, dia mau, ayo dong kamu beraksi dong, nanti saya bereaksi. Paham nggak? Ya. Ya. Karena itu proses perjalanan jiwamu yang dimana which is itu soal pilihan dan konsekuensi yang kamu ambil. Ngerti nggak? Di saat kamu memilih untuk memprioritaskan yang di luar diri, maka konsekuensinya adalah kamu itu kehilangan dirimu sendiri. Nah sekarang maksud saya, begitu kamu shifting fokusnya dari objek menjadi subjek, itulah pilihan yang nanti akan membawa konsekuensi soal koneksi antara subjek dan hypersubjek. Oke. Gitu loh. Jadi kesadaran itu soal bagaimana kita membuat satu pilihan secara sadar. Ya. Bukan pilihan yang berdasarkan oleh luka batin, emosi, dogma, doktrin, belief system, mental block, prinsip yang salah, gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Tapi kamu membuat pilihan sadar untuk diri saya sendiri dulu. Agar saya minimal nih ketemunya di level cinta lewat cinta ke di self love. Nah, energi cinta yang sudah kamu tanam di dalam dirimu itu yang akan bikin connect sama energi cinta kasih yang dari Sang Pencipta, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi balik lagi ke diri sendiri dulu. Ya. Kalau kamu udah sembuh, sok monggo silakan. Kalau kamu tuh mau berbagi pengalaman ke adik misalnya, ya, mau silakan. Tapi kalau dia juga belum siap mau belajar, ya nggak bisa dipaksa juga kan, betul nggak? Itu perjalanan jiwa dia gitu loh. Nah, makanya nanti kamu silakan gitu loh. Setelah mendapatkan pengetahuan seperti ini, silakan tinggal kamu alami. Kan udah cukup tuh pengalaman-pengalaman di saat kamu jadi objek. Udah cukup menurut saya. Ya. Karena udah saatnya tuh kamu itu shifting nih. Kamu yang harus jadi objek. Karena kalau kamu belum siap, kita nggak ngobrol soal ini gitu loh, paham nggak? Kan nggak ada yang kebetulan. Nah, tapi balik lagi ke aksinya kamu, ke diri sendiri. Oke. So, saya harus menemukan cinta dalam diri saya sendiri dong. Saya tahu tangki cinta saya tuh low. Saya paham. Saya dari kecil tuh saya memang merasa selalu sendiri walaupun kami 9 bersaudara. Mungkin kakak saya juga merasakan hal sama, adik-adik saya juga merasakan hal yang sama. Mungkin adik saya lebih parah mungkin secara emosi ya. Mental. Iya, karena mereka waktu itu masih kecil lah. Cuman saya kurang tahu juga ya, karena waktu itu saya SMP, jadi saya ngerasa saya tahu nih apa yang terjadi gitu. Terus saya tuh nggak mau di ranah ini lagi. I'm fed up gitu. Saya mau enough is enough. Tapi saya sometimes nggak tahu nih toolsnya apa yang harus saya lakukan gitu. Karena saya itu pas orang tua saya meninggal, logika saya nggak jalan banget sih. Saya nggak mau kerja, pas saya nggak mau kerja karena saya freelance, saya nggak mau kerja. Pas saya udah mau kerja, nggak ada kerjaan, dan saya berpikir ini Tuhan hukum saya karena perbuatan saya sama orang tua saya. Dan itu kayak tanpa sadar saya percaya
What kind of pronunciation is very clear. Thank you. Very fluent English. That's so good, Bridget. Do you know, I don't watch. I can't speak any other language. Okay. Which one? Hiya. I think it's just a lot better than what they had before. You know, Manchester United. I don't watch football. Thank you for the. How are you? Doo-doo. Spray it down. I need to powder it. I'll have to reassess that one. But today's main delivery for me. Thank you so much for the roses. Thank you. But yeah, I'm probably just going to move them. Doing it.
lots of different things. So if what's happening? You're married? Not yet, but I have a boyfriend. It's half me, half chickens. If you want to see my full face, absolutely loved him. It was insane. Can someone literally. Thank you for the flame hearts. How to get the chickens. Oh, thank you so much for the morning bloom. Thank you. People keep saying we should be a three. Have you got a video of the duck pond? I'm sort of waiting star with all of them. Thank you so much for joining my setting up the chicken coop video, that type of stuff, and then moving them. Chicken. I want a fried chicken. No. No. I love same, to be fair. Same. Do you have a boyfriend? Can I have a chicken? What, have I... So you ask me almost every day. You know the answer. We're here in England.
not